Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini seperti biasa ya, aku mau reading pick a card. Readingnya tentang cinta yang akan datang. Adakah soulmate baru yang akan datang kepadaku? Oh ya, aku mau menjelaskan di sini. Pernah ada di antara kalian yang komen, kenapa suara saya kecil ya? Saya sudah pakai mic ya, suara saya sudah cukup besar. Dan maaf kenapa saya nggak bisa lantang suaranya, karena memang suara saya seperti ini ya. Kalau kedengaran di kalian mungkin kok kayaknya lemes banget sih kak bicaranya, ya sorry ya, saat itu saya sedang sakit ya, dan sekarang pun saya lagi sakit ya, tapi saya tetap buat video untuk kalian. Jadi kalau yang komen kok suaranya lemes atau gimana, itu memang keadaan saya lagi kurang fit ya, dan memang suara saya nggak bisa besar atau terlalu lantang ya, dan saya udah pakai mic kok. Kalau kalian kurang kenceng suaranya, kalian bisa perbesar volumenya ya. Sorry ya, aku nggak bisa kayak tarot reader yang lain yang suaranya tuh kayak lantang-lantang, keras-keras ya. Jadi bisa pakai volumenya diperbesarin. Di HP aku bisa kok volumenya diperbesarin, suaranya jadi besar ya. Itu aja. Oke, seperti biasa readingan aku ini kolektif ya energinya, yang artinya nggak semua orang akan resonate dengan energi pembacaan yang kubaca, dan energinya juga bisa kebolak-balik. Itu yang biasa disebut vice versa. Dan misalnya kalian ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa private reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang berada di description box ya. Karena masalah tiap orang berbeda-beda. Di YouTube itu, ini kan energi kolektif, kamu dan yang lain. Masalahnya kan sudah beda, nggak ada yang sama ya. Jadi otomatis nggak semua orang akan resonate dong. Kalau masalahnya sama ya kali satu bumi, masalahnya sama semuanya ya. Oke, seperti biasa nih ada 3 file ya. File pertama ini ada angka 10. File kedua ini ada angka 6 ya, yang tadi 10. Dan yang terakhir ada angka 1. Oke, aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai ya, yang dari nomor 10. Sorry nih ya, bila kalian kesel atau gimana, kalau suara aku kekecilan, ya memang suara saya kayak gini ya kakak. Suara saya nggak bisa lantang, ya. File pertama, cinta yang akan datang. Oh, aku dikasih 6 ya ini ya. Oke, pada aku mintanya 5, dikasih 6. Cinta yang akan datang, adakah soulmate baru yang akan datang kepada aku? Oh, kalau di sini aku lihat sih, kamu sepertinya punya masalah percintaan kamu ya sebelumnya. Sebelum ini. Jadi mungkin kamu pernah menjalani sebuah hubungan, tapi hubungan tersebut sangat menyakitkan bagimu. Dan saya lihat kamu cukup serius dengan orang tersebut ya. Jadi bisa dibilang soal perasaan kamu cukup dalam mencintainya ya. Aku lihat sih dalam segi perasaan tersebut itu masih membekas ya dalam hati kamu ya. Jadi sebenarnya sih bukan berarti kamu masih mengharapkan orang di masa lalu, tapi rasa sakit itu ya, itu ibarat itu kalau kita kena jarum ya, kan ada luka. Nah, otomatis itu sakitnya seperti itu. Jadi untuk proses penyembuhan, menyembuhkan luka tersebut, otomatis kamu pakai betadine, pakai alkohol supaya lukanya lama-lama menutup ya. Sama halnya dengan cinta, kamu juga lagi berupaya supaya kamu melupakan dia ya. Di sini aku lihat kamu banyak sih yang kayak yang refreshing, lebih tepatnya kamu refreshing bersama dengan teman-teman kamu ya,
Ibarat itu dengan kamu refreshing, dengan kamu ngumpul bareng teman, hangout ya semacam itu, setidaknya itu bisa membuat kamu tuh lupa ya. Benar atau tidaknya saya juga ngerasain ya, ketika saya berkumpul bersama teman-teman saya, ibarat tuh rasa kekesalan, rasa sedih, kecewa yang saya rasakan bersama pacar saya dulu, jadi sedikit berkurang ya. Jadi lebih intens itu happy-nya, gembiranya ketika bersama teman-teman. Ya, ada bagusnya. Dan kamu di sini Four of Pentacles. Ya, saya lihat memang dari kamunya belum move on ya. Bukan berarti kamu mau balikan, bukan ya. Saya lihat kamu nggak ada berkeinginan untuk balikan dengan mantan pacar kamu, atau mungkin gebetan yang PHP seperti itu ya. Intinya kamu pernah tersakiti di sini. Tapi kamu berupaya meninggalkan rasa cinta tersebut, berupaya menyembuhkan rasa sakit itu. Tapi saya lihat di sini kamu masih ada rasa kecewa dan sakit hati. Dan di sini kamu berharap bahwa ada soulmate yang akan datang kepada kamu ya, karena kamu ingin dicintai dan kamu ingin untuk mencintai orang lagi ya. Kalau saya lihat sih memang ada soulmate yang akan datang kepada kamu, dan dari pribadi dia ini, dia sering merhatiin kamu ya, The Emperor dan Nine of Pentacles. Jadi ibaratnya ini dia dan ini kamu. Dia ini penggambaran orang yang akan datang ya. Awalnya dia cuma memperhatikan kamu secara diam-diam. Orangnya ini cukup kaku ya, orangnya pendiam, kaku, dan orangnya stabil. Dan saya lihat nih orangnya tegas loh ya. Jadi kalau kata dia iya, enggak gitu. Jadi kamu kalau memutuskan sebuah keputusan itu kamu harus tegas ya. Jangan kayak yang bingung, hilang arah gitu ya. Jangan kayak yang nanti iya, nanti bilangnya enggak. Nah, dia tuh nggak suka dengan orang yang seperti itu. Ya misalnya kamu kalau ketemu dengan orang yang seperti itu ya ubah ya sikap kamu bila kamu orangnya bingungan, bila kamu orangnya nggak stabil. Dan di sini aku lihat dia nungguin kamu sih dari jauh, berharap dia bisa dekat dengan kamu ya. Tapi dalam proses penglihatan dia selama ini ke kamu ya, kamu ini cukup digemari oleh para lawan jenis ya. Jadi banyak yang suka sama kamu di sini. Jadi tuh dia tuh bingung ya, dia cukup cemburu. Tapi kalau bisa dibilang sih tuh dia orangnya cemburuan ya. Dia tuh nggak suka kalau kayak ada yang cowok lain atau perempuan lain yang deket sama kamu, ibarat lawan jenis lah ya. Di sini aku lihat sih kamu cukup banyak fans ya, tapi nanti ujung-ujungnya dia akan berani kok buat ngedeketin kamu. Ntar gimana kamunya aja, kamu cocok gak sama dia ya, kamu gimana mau jalanin gak sama dia. Tapi di sini ada kartu yang terakhir yang ini ya, kalau saya lihat sih kamu akan pilih dia ya, karena menurut kamu dia yang paling cocok, maksudnya bersama kamu. Itu aja untuk file pertama ya, semoga resonate ya. Dan ini cukup bagus loh, ada yang datang ke depannya buat kamu ya. Dan ibarat nanti kamu akan mencoba menjalaninya. Oke, file kedua, file keenam ya. File kedua, cinta yang akan datang. Adakah soulmate baru yang akan datang kepadaku? Oh, kalau saya lihat ini file kedua ada yang datang. Tapi lebih tepatnya ini yang datang ini lebih ke arah yang bawa hidup kamu tuh menjadi lebih baik. Dia membawa hidup kamu menjadi spiritual, perkembangan pribadi kamu menjadi lebih baik. Jadi semacam itu. Kalau saya lihat sih kalau untuk cinta ya, mungkin belum ada yang datang, tapi lebih tepatnya dia nemenin kamu. Kayak cara nggak langsung tuh kayak pembimbing ya, temen ya. Kedekatan itu hanya sebatas teman, tapi dia kayak yang bisa bimbing kamu ke arah yang lebih baik ya, untuk mental kamu, untuk pikiran kamu agar lebih terarah, agar lebih nggak runyam. Untuk perkembangan spiritual kamu juga, ketika kamu deket dengan dia ya, kamu bisa bertukar pikiran. Dia bisa ngajarin kamu, ini loh yang baik,
itu loh yang nggak baik. Ini begini loh, kalau kamu ingin move on, kamu harus kayak begini. Ya, jadi ibaratnya itu orang yang datang ke kamu ini lebih ke banyak ngebimbing kamu sih. Ya, tapi it's good. Bukan berarti yang akan datang kepada kamu itu selalu melulu dengan hal cinta ya, enggak juga. Terkadang orang yang datang dikirimin oleh Tuhan semesta. Terkadang tuh orang yang dekat sama kita tuh bisa aja orang yang bisa mencerahkan kita. Maksudnya itu bisa menjadi pembimbing seperti guru spiritual, ya, semacam itu. Dan di sini sih kamu berharap ya, aku lihat kamu berharap menunggu ada soulmate yang datang, ya, berharap sekali. Cuma saya lihat ego kamu cukup besar di sini ya. Jadi kamu orangnya kadang-kadang itu pingin kayak yang gimana ya, kalau dibilang ih kamu tuh cantik, ih kamu tuh tampan, jadi kamu tuh kayak yang seneng gitu ya. Kamu tuh orangnya suka kayak yang ego itu lebih kayak yang dipuji-puji. Nah itu dia, kamu senangnya orangnya dipuji-puji. Jadi oh iya tuh dia tuh kemarin menangin lomba. Nah kamu tuh orangnya seneng kalau dipuji-puji seperti itu kayak ngebuat kamu itu gembira, happy ya. Dan ini mungkin kalau menurut aku hal ini harus diubah juga ya. Ya memang sih kita kalau kita dipuji itu rasanya bahagia ya, tapi jangan sampai kamu jadi kayak yang tinggi hati atau yang kayak yang kayak gimana gitu, jangan sampai seperti itu banget ya. Coba agak distabilkan kalau menurut aku ya. Kamu orangnya agak kurang bisa menerima cemoohan-cemoohan, fitnahan-fitnahan. Kamu lebih seneng kayak yang dipuji ya. Itu salah satu faktor kalau menurut aku ya. Kalau ini memang resonate untuk kamu, kalau menurut aku itu salah satu faktor yang sifat kamu harus diubah ya. Tidak semuanya dalam hidup kita itu selalu mendapatkan hal yang positif. Terkadang kan ada hal yang negatif, seperti ya bisa dibilang kayak yang ada seseorang yang benci sama kita dinasihatin atau digurui semacam itu ya. Dan kamu orangnya kurang bisa menerima di sini ya. Kamu orangnya kurang bisa menerima kalau kayak yang dicela, dibilangin, ibaratnya kamu tuh agak aduh ini anak nih keras kepala. Nah kamu tuh orangnya agak susah dibilangin ya. Jadi kayak kamu ini cuma percaya dan cuma kayak yang bisa menerima tuh pendapat dari diri kamu aja. Jadi kamu orangnya kurang bisa menerima pendapat dari orang lain ya. Jadi banyak yang di sini yang aku lihat nih, ini juga nih ya, menurut kepribadiannya kamu ini harus diubah pribadi kamu ya. Makanya mungkin nanti ada seseorang yang datang di sini ya, yang akan bimbing kamu, karena ya kamu masih punya pola pikir seperti itu, sifat yang ego seperti itu ya. Jadi nanti akan ada yang datang ke kamu nih ketika kamu lagi ngedown ya, ketika banyak banget yang nentang pendapat kamu nggak bisa nerima, kamu sedih ya. Ibarat lama-lama kayak kamu ini dijauhi oleh teman-teman kamu ya. Kamu mulai dijauhi oleh teman-teman kamu ya, karena dari situ orang-orang tuh banyak yang kurang respect sama kamu ya. Jadi aku harap banget kamu bisa berubah sifat kamu, karena kamu orangnya kurang bisa menerima, dikritik dikit aja kamu marah ya. Padahal itu kritiknya itu yang membangun untuk kamu, kecuali kritiknya yang maaf nih ya, ngejat orang itu kayak kamu ini orangnya maaf nih bukan wanita yang baik, maksudnya begitu ya. Padahal kenyataannya enggak. Nah itu boleh kamu marah ya, karena itu bukan kritik, itu sebuah penghinaan. Jadi bedakan, kritik dan penghinaan itu berbeda. Kayak kamu dibully, kamu gendut dan sebagainya, itu bukan kritik tapi itu penghinaan. Nah yang saya lihat di sini orang-orang sih lebih kayak mengkritik kamu ya. Jadi itu yang harus kamu ubah ya guys. Jadi tolong bedain ya, namanya kritik dan penghinaan itu sangat berbeda. Dan ketika kamu dikritik habis-habisan, nanti akan ada orang yang datang ya, tapi aku lihat sih lebih temen ya, tapi dia tuh kayak membimbing kamu loh supaya kamu ini bisa berubah ke arah yang baik ya. Dan di sini dia nanti akan bimbing kamu secara tegas ya. Jadi kayak yang menurut aku sih yang datang kepada kamu itu orangnya lebih tua. Dan memang kelihatannya ini bukan melulu soal cinta loh
Tapi kalau file kedua ini lebih ke arah orangnya ini, wah itu mungkin dia ini sudah menikah, ya, sudah menikah. Tapi pertemuan kamu dengan dia ini bukan sebagai romansa atau romantisme ya, tapi lebih ke arah dia banyak ngajarin kamu ke hal yang baik. Kalau kamu ke gereja, kamu ketemu pendeta, ya kan? Nah itu kayak ibarat itu pendeta. Kayak kamu ke wihara ketemu bante. Nah itu kayak bante seperti itu. Kamu ke masjid ketemu ustadz. Nah itu yang kayak seperti itu. Kayak ngebimbing kamu untuk mencerahkan kamu supaya kamu menjadi pribadi yang baik. Itu aja ya file kedua. Semoga resonate ya. Oke, kita lanjut ke file terakhir ya, file ketiga. File ketiga nomor 1, number 1. File ketiga, cinta yang akan datang. Adakah soulmate baru yang akan datang kepada kamu? Kalau file ketiga di sini aku lihat sih, kalau untuk file 3 ada ya, ada ini file ketiga. Dan kelihatannya kamu nanti langsung cocok dan srek. Ini lebih nyambung kalau untuk file ketiga ya, number 1. King of Cups ya. Dia orangnya kalau secara emosi sih, kalau Cups itu belum matang banget ya. Beda kayak Wands atau Pentacles ya. Apalagi Pentacles lebih matang. Tapi kalau King of Cups ini, dia memang ya, kalau secara perasaan dia memang menyukai kamu nih. Ketika soulmate ini datang, dia menyukai kamu. Tapi secara emosi dia ini belum stabil ya. Jadi masih kayak emosinya ini kayak naik turun. Bukan berarti dia temperamental, enggak. Maksudnya tuh dia orangnya gampang down ya, maksudnya kayak yang gimana sih gitu, kamu nggak, kerjanya nggak benar, atau kamu gimana sih ngedeketin dia, kok nggak bisa. Nah itu dia langsung mentalnya langsung jatuh ya, orangnya kurang bisa mengontrol emosinya sendiri. Nah semacam itu dia ya. Nanti di sini aku lebih ngerasa kamu yang akan ngontrol dia loh ya, feminim. Nanti kamu yang akan lebih bisa mengontrol dia, atau mungkin maskulin ya, energinya bisa kebolak-balik. Tapi di sini sih lebih ke arah feminim ya, perempuan saya ngelihat. Nanti perempuan di sini akan bisa mengontrol sang pria, karena kamu orangnya punya wibawa aku lihat ya. Dan si maskulin ini orangnya kurang tegas. Aku lihat memang orangnya tegas, agak lembek ya, agak lembek seperti itu. Dan kamu nih sebagai feminim, sebagai wanita ya, kamu orangnya tegas ya. Kalau yang begini-begini ya, jadi cepat mengambil keputusan. Jadi nanti kalau ada mungkin kamu berhubungan dengan dia, dekat dengan dia, nanti kamu cocok dan berjodoh, ntar kamu yang ambil alih ya. Apalagi kalau berumah tangga, kamu yang bisa mengontrol. Dan aku lihat di sini ada The Lovers ya, artinya kartu yang saling mencintai ya. Dan di sini kartunya bagus ya, tidak ada orang pihak ketiga kok ya yang mau mengontrol hubungan kamu atau memisahkan kalian berdua. Aku lihat sih enggak. Nanti kalian berdua akan cocok ya, kedekatan kalian akan cukup oke ya, berjalan bagus. Cuma ya aku bilang tadi ya, femininnya lebih bisa mengontrol sang maskulin. Jadi kayak sang maskulin itu ya iya aja, iya gitu. Oh ya gini. Jadi itu kayak maskulin itu nggak bisa nolak gitu loh permintaan feminim. Ya bagus lah, memang harus dong perempuan mengontrol pria ya, enggak sih? Apalagi uang ya. Itu sempuan ini itu semua impian wanita ya, termasuk saya. Ya nggak bisa bohong ya, nggak usah munafik ya, itu emang impian perempuan. Dan ini ada Knight of Cups dan Two of Wands ya. Tapi di sini ada pilihan yang lain juga ya selain dia. Jadi tuh nanti yang aku tangkep, yang suka sama kamu, yang soulmate baru yang akan datang ini bukan cuma 1, bisa 2 atau 3 orang ya. Jadi aku lihat di sini ada 3 orang sih sebenarnya, karena kartu bawahnya ini pria semuanya ya. Jadi mungkin ada 3 orang di sini yang akan mencoba mendekati kamu. Dan di sini kamu akan membuat pilihan loh. Ya, kamu akan membuat pilihan, kamu pilih yang mana. Karena mereka bertiga memberikan cintanya kepada kamu. Ya. Tapi dalam salah satu ini kamu yang akan mengambil keputusan ya. Cuma ya di antara ketiga ini, kalau secara sikap ya,
Kalau saya lihat nih, sang maskulin ya, atau sang feminim saya lihat ya. Kalau dia, saya lihat orangnya ini Page of Swords ya. Kemungkinan umur kalian berdua ini tidak sama ya. Jadi mungkin dari pria lebih muda dari wanita ya. Dan yang kedua ini, kalau secara umur, dia umurnya sama kamu ini paling beda setahun atau 2 tahun ya, tidak terlalu tua. Dan yang terakhir ini, dia orangnya lebih tua dari kamu ya, bisa 5 atau beda 10 tahun. Itu dari perbedaan usia. Tapi kalau dari segi sikap, mereka bertiga sih sama saya lihat ya. Ya gitu orangnya. Yang aku bilang pertama tadi ya, kurang gimana ya, kurang bisa mengontrol emosinya. Itu minusnya ya, namanya orang loh, tidak semuanya mempunyai kelebihan, terkadang kan ada kekurangannya juga ya. Itu aja untuk file ketiga. File terakhir semoga resonate ya, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah ya. Kalau nggak resonate coba cek file lain. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.